Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor semester 7, akan mempresentasikan laporan praktikum mandiri konservasi tanah dan air di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini, yang pertama adalah mengenai pengolahan tanah. Yang kedua, manfaat pengolahan tanah secara konservasi. Yang ketiga, beberapa cara pengolahan tanah minimum. Dan yang terakhir adalah mengulas video tentang pengolahan tanah. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pengolahan tanah. Apa sih pengertian dari pengolahan tanah itu sendiri? Jadi, pengolahan tanah itu dapat diartikan sebagai kegiatan manipulasi mekanik terhadap tanah yang bertujuan untuk mencampur dan menggemburkan tanah, mengontrol tanaman pengganggu, dan juga menciptakan kondisi kegemburan tanah yang baik untuk pertumbuhan akar. Sedangkan pengolahan tanah secara konvensional yang biasa dilakukan oleh masyarakat adalah sistem pengolahan tanah yang melakukan penggarapan tanah secara maksimal, yaitu dengan membolak-balikan tanah hingga kedalaman kurang lebih 20 cm, serta tanpa adanya pemanfaatan residu tanaman dan gulma sebagai tutupan lahan yang melindungi tanah dari erosi dan tingginya aliran permukaan tanah. Sekarang kita akan membahas mengenai manfaat pengolahan tanah secara konservasi. Apa aja sih manfaat yang bisa kita peroleh kalau kita mengolah tanah secara konservasi? Yang pertama itu ada mencegah kerusakan tanah oleh erosi dan aliran permukaan. Yang kedua adalah mengamankan dan memelihara produktivitas tanah agar tercapai produksi yang setinggi-tingginya dalam waktu yang tidak terbatas. Yang ketiga adalah meningkatkan produksi lahan usaha tani. Dan yang keempat yaitu menghemat biaya pengolahan tanah, waktu, dan tenaga kerja. Kenapa sih kita bisa menghemat biaya pengolahan tanah, waktu, dan juga tenaga kerja? Karena pengolahan tanah secara konservasi itu tidak dilakukan secara menyeluruh atau maksimum tillage, akan tetapi biasanya dilaksanakan pengolahan tanah secara minimum tillage ataupun zero tillage, yang berarti itu akan menghemat waktu dan juga menghemat biaya juga tenaga kerja. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai beberapa cara pengolahan tanah minimum. Kenapa pengolahan tanah minimum, enggak pengolahan tanah secara konservasi? Karena pengolahan tanah secara konservasi itu banyak ragamnya. Sekarang kita akan fokus berbicara mengenai pengolahan tanah secara minimum. Oke, cara yang pertama itu ada pengolahan tanah di sekitar lubang tanaman. Yang harus kita lakukan, yang pertama itu lahan harus kita bersihkan dari rumput-rumputan. Pembersihannya bisa kita lakukan secara mekanis maupun secara kimia dengan menggunakan herbisida glifoset. Akan tetapi, cara yang lebih dianjurkan itu menggunakan cara mekanis, yaitu menggunakan peralatan seperti cangkul, koret, babat, atau kita bisa mencabutnya langsung. Setelah dibersihkan, tanah itu ditutupi dengan mulsa dan sekitar lubang tanaman itu tanah kita olah seperlunya. Selanjutnya, cara yang kedua adalah pengolahan tanah di sekitar tanaman.
Yang harus kita lakukan adalah membersihkan lahan dari rumput-rumputan dan pemberian mulsa. Itu hampir sama seperti cara yang pertama, akan tetapi bedanya pengolahan tanah yang dilakukan itu dalam jalur tempat tumbuh tanaman. Cara yang ketiga yaitu tanpa pengolahan tanah atau zero tillage. Zero tillage ini dilakukan bila keadaan struktur dan porositas tanah itu masih baik. Jadi kalau misalkan tanah itu masih baik, strukturnya juga masih oke, kita tidak perlu melakukan pengolahan tanah. Setelah kita mempelajari mengenai materi-materi dari pengolahan tanah secara konservasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengolahan tanah yang ada di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah dari pengolahan tanah secara konservasi ataupun belum? Ternyata setelah dilakukan observasi, pengolahan tanah pada lahan basah atau sawah yang dilakukan di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku itu saat ini belum sepenuhnya memenuhi kriteria dari pengolahan tanah secara konservasi. Kenapa? Karena pengolahan tanah yang dilakukan itu secara maksimum tillage, jadi pengolahan tanahnya itu untuk keseluruhan lahan dan juga menggunakan mesin hand traktor. Kenapa lebih memilih mesin hand traktor daripada tenaga hewan seperti kerbau ataupun tenaga kerja manusia? Dikarenakan untuk mengefisiensikan usaha taninya. Jadi lokasi lahan di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur juga memiliki kedalaman tanah, juga lokasi lahan yang dapat diakses dengan mudah oleh mesin hand traktor. Petani di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur juga itu sudah terbiasa menggunakan mesin traktor untuk meningkatkan hasil dan mengefisiensikan usaha taninya. Setelah melakukan wawancara dengan salah satu petani yang bernama Hawerudin, luasan lahannya itu 3 hektar dengan jumlah petakan sebanyak 40 petakan. Kebutuhan kerja dan biaya yang beliau perlu keluarkan untuk pengolahan tanah pada 1 kali musim tanam itu sebesar Rp5.800.000 dengan rincian sewa hand traktor dan bahan bakar sebesar Rp4.000.000 dan perbaikan pematang oleh 30 orang dengan upah kerja Rp60.000 untuk tenaga kerja laki-laki. Jadi totalnya sebesar Rp1.800.000. Jadi untuk total biaya pengolahan tanah 1 musim tanam padi itu sebesar Rp5.800.000. Sekarang kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengulas video tentang beberapa cara pengolahan tanah. Pada video pertama itu dibahas bagaimana cara pertanian dengan teknik konservasi. Jadi pertanian konservasi itu sebenarnya merupakan sistem pertanian tempo dulu dan pernah dilakukan. Akan tetapi dengan perkembangan zaman sudah mulai terlupakan saat ini karena adanya beberapa teknologi yang baru. Fokus utama dari kegiatan pertanian konservasi itu menjaga kelembaban tanah, mengurangi intensitas pembakaran hutan, dan mengurangi kegiatan membolak-balikkan tanah. Adapun yang menjadi prinsip dasar pertanian konservasi itu yang pertama,
pengolahan tanah seminimal mungkin. Yang kedua adalah penutupan permukaan tanah sepanjang tahun. Nah, kenapa kita harus melakukan penutupan permukaan tanah dan sepanjang tahun pula gitu? Karena agar si tanah yang akan kita tanam itu tetap lembab, jadi kelembabannya terjaga. Yang ketiga itu adalah rotasi tanaman. Di video kedua itu ada cara mengolah lahan gambut. Nah, gimana sih kita supaya bisa mengolah lahan gambut? Karena kan persepsi masyarakat secara luas itu bahwa lahan gambut itu tidak bisa ditanami. Sebenarnya lahan gambut itu sangat potensial apabila kita bisa mengolahnya dengan benar. Jadi lahan gambut itu perlu kita berikan kapur pertanian, dolomit, TSP, dan pupuk kandang ayam agar pH tanahnya itu bisa sesuai dengan syarat tumbuh tanaman yang akan kita tanami. Tadi kenapa sih kita harus pilih pupuk kandang ayam, nggak pupuk kandang sapi atau yang lainnya? Untuk kandungan dari pupuk kandang sapi ataupun kambing itu sendiri kan tinggi unsur N-nya. Nah, sedangkan yang diperlukan di lahan gambut ini adalah unsur P-nya. Nah, kebetulan sih kan pupuk kandang ayam ini tinggi unsur fosfornya. Oke, sekarang kita ke video yang ketiga mengenai budidaya padi organik dengan sistem SRI. Sistem SRI itu mempunyai 10 prinsip. Yang pertama itu menggunakan bahan organik. Jadi bebas dari yang namanya pestisida buatan dan pupuk kimia. Yang kedua itu adalah uji bernas benih. Uji bernas benih ini biasanya dilakukan petani dengan cara merendam si benih yang akan ditanam, lalu diberikan air. Nah, airnya itu sebelumnya sudah diberikan garam dan dites dengan telur. Apabila telur mengapung, berarti itu airnya sudah siap untuk dilakukan uji bernas benih. Selanjutnya adalah penanaman benih muda, yaitu benih yang hanya berumur 7-10 hari setelah tanam. Yang keempat itu ada ditanam tunggal. Jadi benih yang ditanam itu tidak banyak-banyak, cuman 1-2 gitu. Selanjutnya itu benihnya ditanam dangkal. Dan selanjutnya ditanam seperti huruf L. Lalu tidak digenang dengan air, jadi sistemnya itu macak-macak, jadi tidak selalu digenang dengan air. Selanjutnya adalah jarak tanamnya yang lebar untuk memaksimalkan penyerapan unsur hara dan juga cahaya matahari. Selanjutnya adalah penyiangan, dilakukan 4 kali. Dilakukan itu selama seminggu sekali. Juga tidak menggunakan pupuk dan pestisida sintetis, seperti tadi tidak menggunakan bahan organik. Oke, terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan dan juga menonton video yang saya tayangkan mengenai laporan praktikum mandiri konservasi tanah dan air. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.